Plot twist salah satu hal yang ada di dalam cerita. Plot twist ini dipakai buat istilah pada saat suatu plot point penting itu diungkapkan di dalam cerita. Itu nge-twist, ngubah cerita dengan drastis. Plot twist ini pasti sering lo temukan lah dimanapun yang itu punya cerita, entah itu buku, game, anime, game, film, atau apalah. Plot twist ini kalau setupnya bagus, kalau eksekusinya bagus banget, itu beneran bisa ngubah secara drastis dan ngebikin ceritanya itu tambah mantep. Tapi kalau setupnya kurang, eksekusinya kurang, itu bisa sangat merusak enjoyment gue terhadap suatu cerita. Anyway, gue kepikiran mau ngomongin plot twist pada saat video ini dibuat. Ada dua cerita yang gue ikutin, dan dua cerita ini ngasih plot twist ke gue gitu. Dan plot twistnya yang satu gue ngerasa puas banget, yang satu gue ngerasa ini plot twistnya kurang gitu, agak ngerusak enjoyment gue, terutama dari segi eksekusi plot twistnya. Plot twist pertama yang gue maksud adalah Bang Dream Ave Muchika. Pada saat video ini dibuat, itu anime baru kelar dan ngasih twist yang bagi gue lumayan gila. Tapi gue kesel karena setupnya, eksekusinya itu rada ngaco, yang bikin gue kurang puas sama eksekusi plot twist ya. Dan terus plot twist kedua pada saat video dibuat itu Chainsaw Man Part 2, yang juga ngasih twist yang beneran ngubah skrip dari awal, dan setup itu bagus banget, yang ngebikin eksekusi plot twist itu bagus banget buat gue. Jadi gue kepikiran ya, cuma karena dua itu doang, terus gue pikir wah plot twist ini kayaknya enak nih gue omongin gitu. Plot twist apa sih yang bikin gue puas, dan plot twist apa sih yang gak bikin gue puas. Jadi langsung aja deh kita omongin plot twist itu basicnya apaan. Plot twist itu ya twist, nge-twist cerita, ngubah cerita. Gampangannya kayak ternyata ada karakter baik yang nge-guide si MC di dalam cerita dari awal, pas ceritanya sampai titik tertentu ternyata si karakter baik ini tuh ya orang jahat yang memperalat si MC, dihianati di situ misalnya. Bisa juga kebalikannya, ternyata karakter yang lu kira jahat jatuhnya malah karakter baik yang ngebantu si MC dengan caranya tersendiri. Tentu plot twist ini nggak melulu tentang karakter, bisa aja twist tersebut tentang latar tempat gitu loh di dalam ceritanya atau apalah. Banyak banget sih hal yang bisa dijadikan plot twist di dalam suatu cerita, tinggal gimana eksekusinya. Dan eksekusi plot twist dalam cerita itu ya harus proper gitu loh, setup ya. Dan setup proper itu bagi gue cerita harus memberikan informasi yang cukup ke audiens ya. Setup plot twist yang proper itu antara audiens sebagai pengikut cerita itu dikasih informasi secara konsisten, dalam artian secara terus menerus sampai plot twistnya di reveal di dalam cerita. Atau kalaupun gak dikasih informasi secara konsisten, yang itu gak terus menerus, cuma sekali dua kali, informasi yang dikasih tersebut kerasa major dan sulit dikesampingkan, itu tetap bisa ngasih impact plot twist yang bagus buat gue pribadi. Tapi idealnya masih ya cerita itu bisa ngasih informasi dengan konsisten, dan informasi yang konsisten diberikan ke audiens itu kerasa major gitu. Dan kalau misalnya kejadian ideal itu tersebut muncul dalam suatu cerita, itu bisa ngedeliver plot twist yang sangat bagus. Hal ini gua rasa yang jadikan suatu plot twist di dalam cerita itu yang ngebedain plot twist yang bagus sama yang kurang, yang jelek itu kayak gimana. Dan dari semua hal yang gua nyinyirin tadi, plot twist itu ya sebenarnya gua kategorikan ke dua bagian. Ada plot twist yang dapat diprediksi dan ada plot twist yang nggak dapat diprediksi. Kalau ngomongin plot twist yang dapat diprediksi, buat gue plot twist yang dapat diprediksi bukan berarti jelek gitu karena dapat diprediksi. Begitu juga kebalikannya, plot twist yang nggak dapat diprediksi bukan berarti itu auto bagus gitu. Plot twist yang dapat diprediksi ya, lagi-lagi gue bagi kedua bagian. Yang pertama, wah gila ini udah gue duga emang karakter jahat. Yang kedua, oh karakter ini jahat ya emang udah gue duga sih. Paham gak sih maksud gue gitu. Pokok plot twist yang dapat diprediksi tapi eksekusinya bagus, buat gue pribadi ngasih kesan kepuasan tersendiri gitu loh ke audiens yang ngikutin cerita aja. Kayak misalnya lu konekin semua puzzle yang ada di dalam cerita, lu konekin clue-nya, lu konekin informasinya, dan pas di reveal itu sesuai tebakan lu ngerasa wah gue pinter banget bisa nebak plot twist ya gitu. Itu plot twist yang dapat diprediksi yang bagus. Sedangkan kalau plot twist yang dapat diprediksi tapi jelek gitu eksekusinya, buat gue pribadi walaupun udah gue konekin clue-nya, udah apa aja gitu, gue rasanya kayak ya emang sesuai dugaan gue aja sih gitu. Dan kuncinya buat gue pribadi yang ngebedain plot twist yang dapat diprediksi itu bagus sama yang gak bagus itu adalah informasi yang dikasihkan itu kadang itu ambigu gitu, yang ngebikin lu pas ngikutin suatu cerita pikir dua kali, kayak lu mempertanyakan ini informasi yang benar atau enggak sih, lu analisis berlebihan atau apanya lagi gitu, lu mempertanyakan masa dia ini karakter jahat. Dan itu bagi gue yang ngebedain twist yang dapat diprediksi tapi bagus. Jangan terlalu obvious informasinya ke audiens, tapi ngebikin orang yang ngikutin ceritanya mempertanyakan kayak informasi ini bener atau kagak, ini clue apaan gitu maksudnya. Dan itu gue rasa yang ngebedain. Di satu sisi sebenarnya ada plot twist yang gak dapat diprediksi juga, cuman plot twist yang gak dapat diprediksi ini sebenarnya balik lagi tetap aja bisa lu prediksi gitu. Kalau misalnya lu punya
punya persepsi yang bagus, lu punya pemahaman cerita yang bagus gitu. Jadi lu pinter banget konekin puzzle ya, konekin informasinya, konekin clue-nya atau apalah. Kenapa? Karena plot twist yang nggak dapat diprediksi sejatinya ya biar bagus, gua rasa tetap harus ngeberikan informasi ke audiens. Cuman informasi tersebut harus tersembunyi. Orang-orang pas ngikutin cerita itu nggak ngeh kalau itu clue penting. Tapi pas di reveal twist tersebut, lu cek ulang, lu baca ulang, lu replay atau apalah ceritanya, clue-nya itu ada di situ. Cuman banyak yang nggak nangkep itu clue. Walaupun ternyata pas lu cek ulang lagi, clue tersebut adalah clue major gitu, clue yang sangat susah dikesampingkan. Kalau misalnya plot twist yang nggak dapat diprediksi, cuman buat sekadar nggak dapat diprediksi doang, apa ngasih setup yang proper, kayak misalnya naruh clue, naruh informasi yang bisa dicek ulang atau apa, bagi gue itu jatuhnya twist yang jelek. Karena itu twistnya itu nggak ngasih informasi apapun yang lu cek ulang, kayak kagak ada hint, kagak ada clue atau apalah, gak diprediksi buat sekadar gak diprediksi doang ya gitu ya, cuma buat shock value doang, cuma buat ngagetin doang. Karena gitu bisa aja ngebikin ceritanya jadi rusak. Jadi intinya apa sebenarnya plot twist yang gak bisa diprediksi itu ya ujungnya bisa diprediksi gitu, cuman clue-nya, informasi yang diberikan itu ya bisa aja tersembunyi gitu, dan lu baru ngeh sama clue yang dikasih habis lu cek ulang, habis lu baca ulang atau apalah gitu, tergantung beda ceritanya gitu. Kalau misalnya ada twist yang gak dapat diprediksi tapi nggak ada hal kayak gitu ada, bagi gue itu plot twist yang nggak dapat diprediksi jelek. Tapi ya lagi-lagi gue juga udah nekenin dikit sih, mau plot twist yang dapat diprediksi mau yang nggak dapat diprediksi, ujungnya itu sebenarnya tergantung persepsi audiens itu ke ceritanya kayak gimana, dan persepsi audiens ke ceritanya ya tergantung sama pemahaman lu pada lah ke suatu cerita itu kayak gimana. Kayak gampangnya ada plot twist yang buat gue pribadi itu obvious, clue-nya ditaruh di sana sini gitu, tapi ternyata ada orang lain yang nganggep kalau misalnya ini plot twist yang nggak dapat diprediksi gitu, karena dia nggak nangkep clue-nya. Begitu juga kejadian sebaliknya ke gua, mungkin ada orang yang nganggep kalau misalnya plot twist di suatu cerita itu gampang dia prediksi gitu, dan dia terbukti benar, sedangkan gua nggak dapat memprediksi hal itu. Hal inilah yang gua maksud, ujungnya persepsi audiens nangkap ceritanya kayak gimana, yang berkaitan sama pemahaman cerita itu gimana. Persepsi ini ujungnya ketajaman lu pada lah dalam menangkap apa yang disampaikan di dalam cerita, dan seringkali hal yang berkaitan sama clue tentang plot twist dalam cerita itu disampaikan secara tersirat, dan pesan tersirat ini menjadi tes ke audiens bakal nangkap pesannya atau enggak. Kalau lu nangkap pesan tersirat ya mungkin persepsi lu, pemahaman lu ke suatu cerita itu tinggi lah, kayak pas twist jadi reveal lu nangkap itu semua, kayak teori lu atau apalah itu terkonfirmasi pas di reveal. Dan selanjutnya biar gampang, gue mau ngasih contoh gitu ke anime sama game yang gue suka twistnya, dan gue rasa twistnya itu disampaikan dengan bagus. Jadi ini ya spoiler warning lah buat hal yang gue mention di sini gitu. Lanjut ya, udah gue kasih spoiler warning. Oke. Dan pertama, plot twist yang dapat gue prediksi dan plot twist tersebut kerasa bagus itu gue ngomongin twist Chainsaw Man part 1 dari Makima. Kita di reveal kalau Makima adalah main villain dari Chainsaw Man part 1 sebagai control devil yang berusaha memegang kendali dengan sendiri. Gue ngerasa twist Makima ini cukup predictable tapi kerasa bagus pas di reveal, karena cara informasi yang diberikan di dalam cerita itu kerasa ambigu, ngebikin gue mempertanyakan gitu, ini karakter maunya apa, kok tingkahnya ngebantu protagonis tapi dari tingkah dialog ngebikin gue mempertanyakan motivasi dia apa, dia ini beneran baik atau jahat atau gimana gitu. Gue mikir dia ini karakter nggak bener, dan pas di reveal itu susah memprediksi gue, tapi gue kerasa puas banget gitu, prediksi gue tepat sama revealnya gitu, karena kayak gue kerasa pinter gitu nebak karakter dia itu karakternya gak bener, karakter villain. Dan twist lainnya yang dapat gue prediksi ini lagi-lagi gue jegol Bang Dream It's Maigo gitu. Gue ngomongin twist Sakiko Togawa yang di reveal di episode 13 Maigo kalau bapaknya jatuh miskin. Twistnya Sakiko jadi jatuh miskin bapaknya ini ya buat gue pribadi twist yang tergolong informasi yang disampaikan lumayan minim gitu. Tapi informasi minim ini disampaikan dengan bagus dan kerasa major banget ya informasinya, jadi sulit banget disangkal. Dan gue bisa memprediksi Sakiko jatuh miskin itu gara-gara cuma 2 clue ini doang, dan informasi tersebut adalah pas dia pindah sekolah ke Haneoka dari Tsukinomori yang katanya sekolah elit, dan clue kedua pas ngobrol di cafe bareng Mutsumi. Dari 2 hal itu doang itu beneran stuck di kepala gue, karena dari awal cerita gue pikir Sakiko ini kan harusnya orang kaya, kenapa ngeluh duit kayak gitu. Ternyata ya bener, twistnya bapaknya punya masalah keuangan yang gue tebak. Tapi buat gue pribadi, dengan cara informasi tersebut disampaikan, dengan karakter Sakiko bertindak di Maigo itu kayak gimana, itu ngebikin twistnya bagi gue kerasa bagus banget itu, dan gue puas, otak gue pinter nebak, wah ini Sakiko miskin gitu ternyata di Maigo. Terus kalau ngomongin twist yang gak dapat diprediksi, gue kepikiran sama game Bioshock. Series game Bioshock itu salah satu series game favorit gue sepanjang
sepanjang masa. Lagi kalau kita ngomongin cerita dan twist dari BioShock yang terkenal banget, itu adalah twist kalimat "Would you kindly". Twist BioShock ini buat gue berarti gak gue prediksi sama sekali gitu, karena gue mikir ini cuma informasi sepele aja, karena itu cara clue disampaikan itu tersembunyi banget tapi di tempat terbuka. Bahasa kerennya hidden on the plain side. Gampangannya MC kita terjebak di Rapture, kota bawah laut yang dipenuhi monster. Terus ada orang yang ngebantu kita lewat radio call bernama Atlas buat bisa kabur, dan tiap kali si Atlas ngebantu MC gitu, ngarahin MC ngelewatin kota runtuh di bawah laut ini, selalu pakai kalimat "Would you kindly", yang gue nggak mikir panjang amat karena cuman kalimat biasa. Ternyata kalimat "Would you kindly" ini adalah kalimat mind control buat ngendalin MC-nya biar nurut sama Atlas yang nelpon dia lewat radio. Dan ternyata dari kalimat "Would you kindly" ini di reveal kalau banyak info MC ini punya koneksi yang dalam banget sama kota Rapture, kota bawah laut ini. Kalimat yang gue pikir sepele gitu ternyata adalah informasi penting, dan informasi penting ini ada di depan muka gue yang ngebikin gue gak bisa memprediksi twistnya. Pas di reveal itu cluenya make sense banget, jelas ini gitu, tapi gue gak nangkep. Dan pas nangkep gue ngerasa wah gila sih, ini hidden on the plain side banget. Dan kalau buat anime, contoh kasus revealnya Bertolt sama Reiner di Attack on Titan, kalau misalnya si Reiner ini adalah Armor Titan dan si Bertolt ini adalah Colossal Titan, lagi-lagi ini twist yang gak gue prediksi dan gak ketebak. Tapi pas lo cek ulang ternyata cluenya ya ada di situ dan kerasa major banget yang susah buat disangkal gitu. Abis lu cek ulang, mungkin pertama kali lihat gak ngeh, tapi pas di reveal itu ngebikin gue langsung ngechat plot point penting. Mana sih yang jadi foreshadowing, yang jadi clue kalau Reiner sama Bertolt itu penyusupnya, kayak dari percakapannya sama karakter lain, tindakannya atau apalah. Dan mungkin clue yang paling obvious tapi gue juga dongo dan baru ngepas di reveal itu adalah desain Titan sama desain manusia, mereka berdua mirip banget. Cuma entah kenapa gue gak nangkep itu sumpah. Maka dari itulah itu sebut tadi ini giran plot twist yang bagus buat gue pribadi itu kayak gimana. Plot twist yang dapat diprediksi belum tentu adalah plot twist yang jelek, dan plot twist yang gak dapat diprediksi belum tentu adalah plot twist yang bagus. Ujungnya bagi gue yang terpenting adalah ya mau plot twist yang dapat diprediksi atau gak dapat diprediksi, itu setupnya bagus, eksekusinya bagus, kayak cara ngasih informasi ke audiens itu kayak gimana lah misalnya. Dan sisanya tergantung ke audiens yang nangkep informasinya atau enggak, dan itu semua tergantung sama persepsi audiens tentang pemahaman cerita mereka itu kayak gimana. Plot twist kalau misalnya setupnya bagus, eksekusinya bagus, itu bisa ngasih impact ke cerita yang mantep banget. Tapi kalau jelek ya bisa aja ngerusak ceritanya, yang bikin kayak mending gak usah ada plot twist sama sekali. Jujur mending karakter ini dikasih tahu aja jahat gitu dari awal misalnya. Jadi yaudah gitu aja nyinyiran gue tentang plot twist. Bye.